Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fausti Puji Kurniawati, NIM 2121814 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang teori perkembangan personal oleh Roger. Nah, Roger sendiri dibesarkan dalam keluarga yang sangat religius di daerah Medset dan menjadi pendeta Protestan yang lulus dari Union Teknologi Seminar di New York. Selama karirnya sebagai pendeta, Roger menjadi semakin tertarik dengan konseling dan terapi sebagai cara melayani orang-orang yang mengalami masalah. Dari siapa yang mengembangkan bentuk khusus terapi yang disebut client-centered therapy. Nah, teorinya didasarkan pada prinsip humanistik bahwa jika orang diberi kebebasan dan dukungan emosional untuk bertumbuh, mereka bisa berkembang menjadi manusia yang berfungsi secara penuh, tanpa kesamaan atau pengarahan, tetapi didorong dengan lingkungan yang menerima dan mematuhi situasi terapeutik. Nah, orang akan memecahkan masalahnya sendiri dan berkembang menjadi jenis individu yang mereka inginkan. Roger sendiri mengatakan bahwa tiap-tiap diri kita memiliki dua self diri. Yang pertama, diri yang kita rasakan sendiri I or me, yang merupakan persepsi kita tentang diri kita sesungguhnya. Yang kedua yaitu real self, dan diri yang kita inginkan, self ideal. Roger juga mengajarkan bahwa masing-masing dari kita adalah korban dari kondisional positif. Roger memberikan cinta, pujian, dan penerima jika individu mematuhi norma orang tua atau norma sosial dari orang lain. Kita tidak bisa mendapatkan cinta atau persetujuan orang tua atau orang lain kecuali bila mematuhi norma sosial atau norma orang tua yang keras. Kita diperintahkan juga untuk melakukan apa yang harus kita jalani, norma yang ada. Seringkali kita gagal dengan akibat yang kita mengembangkan penghargaan diri yang rendah, menilai rendah diri sendiri, dan melupakan siapa diri kita sebenarnya. Roger mengatakan juga bahwa jika kita memiliki citra diri yang sangat buruk atau berperilaku buruk, kita memerlukan cinta, persetujuan, persahabatan, dan dukungan orang lain. Kita memerlukan unconditional positif agar memberikan dukungan dan apresiasi individu tanpa menghiraukan perilaku yang tidak pantas secara sosial. Bukan karena kita pantas mendapatkannya, tapi karena kita adalah manusia yang berharga dan mulia. Dengan itu semua, kita bisa menemukan siapa diri dan kemampuan mencapai ideal self kita sendiri. Nah, tanpa unconditional positif, kita tidak bisa mengatasi kekurangan kita dan menjadi orang yang berfungsi sepenuhnya. Roger mengatakan bahwa individu yang sehat, orang yang berfungsi sepenuhnya, adalah orang yang telah mencapai keselarasan antara diri yang real self dan diri yang dicintakan atau dinamakan ideal self. Suatu situasi yang menghasilkan kebebasan dari konflik internal dan kegelisahan. Jika ada penggabungan antara apa yang orang rasakan tentang bagaimana dirinya atau yang mereka inginkan, mereka mampu menerima dirinya menjadi diri sendiri dan hidup sebagai diri sendiri tanpa konflik. Nah, relevansinya dengan anak sekolah dasar yaitu dengan adanya cara membanggakan diri kita sendiri, dimulai dari sejak kecil hingga menerapkan norma-norma yang ada di sekitar kita untuk dipatuhi. Karena dengan norma-norma tersebut kita akan menjadi teratur, disiplin, dan tidak akan dicela atau dihukum atau ditolak orang lain. Nah, dari kecil lah kita mulai belajar apa itu norma dan menerapkannya hingga menua besok. Nah, seperti yang dikatakan Roger tadi, bahwa kita sendiri merupakan persepsi tentang diri kita sesungguhnya. Kita akan diberi cinta atau pujian jika kita mematuhi norma yang ada di sekitar kita. Kecuali bila kita tidak memenuhi norma tersebut atau orang tua, kita akan dicela atau akan kita dijauh. Nah, mungkin kita juga sering merasa rendah atau menilai diri kita rendah atau melupakan siapa diri kita sebenarnya. Nah,
Nah, seharusnya yang dikatakan Roger tadi bahwa kita juga memiliki citra yang baik, yang sepantasnya lah kita memerlukan cinta, persetujuan atau persahabatan atau dukungan orang lain, tanpa kita berpikir bahwa kita tuh menilai diri sendiri rendah. Kita juga harus yakin bahwa yang kita lakukan ini adalah kita yang terbaik. Jangan menilai diri kita rendah, jangan menilai diri kita gagal. Tapi seharusnya lah kita harus berusaha menjadi yang terbaik. Nah, kita juga pantas menjadi yang terbaik dan kita juga pantas untuk memberikan yang terbaik. Nah, selanjutnya yaitu implementasi kepada siswa sekolah dasar diri kita sebagai calon pendidik. Nah, dari situ mulailah kita memberikan motivasi, memberikan contoh yang terbaik kepada siswa bahwa kita tuh yang terbaik. Kita tuh tidak rendah dan kita tuh pantas untuk mendapatkan yang terbaik. Jangan menilai rendah diri kita sendiri, tapi kita harus meyakinkan bahwa kita bisa menjadi yang terbaik. Nah, selain itu kita juga harus memberikan dukungan kepada siswa dan apresiasi tentang apa yang kita harus lakukan dan setelah dilakukan agar menjadi manusia yang sepenuhnya. Yang ketika kita manusia menjadi berharga dan mulia, bukan sepantasnya, tapi kita harus bisa untuk mengatasi kekurangan kita dan menjadi orang yang berfungsi sepenuhnya. Dan kita juga harus belajar memaafkan diri kita sendiri yang mampu menerima orang lain dan diri kita sendiri untuk menjadi hidup seperti diri sendiri tanpa konflik, tanpa adanya konflik dengan orang lain. Dengan demikian akan terciptalah cinta, persetujuan dan persahabatan dan dukungan orang lain, saling mendukung antara kita dan orang lain. Nah, kita juga harus memberikan kebebasan orang lain dan kita harus meyakinkan bahwa kita dengan orang itu mempunyai perbedaan tanpa ada kesamaan atau pengarahan, tetap didorong. Dengan lingkungan, kita harus memberikan dukungan dan dorongan dari perbedaan kita dengan orang lain. Nah, tanpa di situ kita juga kita harus memberi kebebasan juga dan dukungan emosional untuk bertumbuh. Mereka bisa berkembang menjadi manusia yang berfungsi secara sepenuhnya. Itulah yang dikatakan Roger. Nah, dari situ kita harus membantu, mendorong dan memberi motivasi untuk bahwa mereka juga butuh kebebasan tanpa adanya kita suatu kekangan atau suatu norma yang menurut anak tersebut tidak susah untuk dijalankan. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan personal oleh Roger. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.